Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, tentunya kepada sahabat-sahabat ADJM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Untuk apa ibadah puasa ini kita lakukan? Yang tak lain tak bukan apa kata Allah, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita curahkan salat ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana berkat beliaulah berdirinya tegak sebuah agama Islam yang adil, dan agama inilah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Tentu dengan maksud terima kasih kita, dengan maksud cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka tentulah kita selalu bersalawat kepada dia. Jadi itu, marilah kita ulang salat kembali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang sahabat janda, kaum muslimin dan muslimat, dan kepada sahabat-sahabat ADJM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat ADJM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tausiah yang mana berjudul siapakah diri kita ini? Apa tujuan kita hidup ini? Berlandaskan Quran surah Al-Ikhlas 1-4. Di sana Allah mengakui dirinya sendiri dan menyatakan dirinya di hadapan kita semua. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa di sini berarti maknanya satu dan tunggal. Tidak ada selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan maka janganlah pernah kita menyekutukan Allah. Karena apa? Kalau sampai kita menyekutukan Allah, maka itu jatuhnya syirik. Dan syirik termasuk dosa besar kaum muslimin. Dan dosa ini tidak akan pernah terampuni meskipun kita bertaubat. Lalu ayat di sini dalam Quran surah Al-Ikhlas ini dijelaskan kepada kita semua bahwasanya apa tujuan kita hidup di atas dunia ini, apa peran kita di hidup di atas dunia ini. Apa kata Allah dalam Qurannya? Sesungguhnya tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini dijelaskan kaum muslimin, tugas kita di dunia ini, kita hanya sebagai orang perantau, orang yang sedang merantau ke negeri orang. Kemudian kita sedang istirahat sejenak di sana untuk pergi ke tempat yang sebenar-benarnya, yaitu akhirat. Perlu kita ketahui kaum muslimin, terkadang kita yang berbuat dosa pun perlu kita mengetahui. Ketika kita berbuat dosa kemudian dicabut nyawa kita dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita terima untuk dalam kubur nanti? Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk beribadah. Maka dengan itu kaum muslimin, imbangkanlah kegiatan duniawi dengan akhirat. Karena kalau misalkan kita hidup di dunia, maka ingatlah kepada Allah. Kalau kita ingin hidup berbahagia di akhirat, ingatlah kepada Allah. Kalau kita ingin bergembira dengan keduanya itu akhirat dan dunia, maka ingatlah selalu kepada Allah. Jadi peranan kita kaum muslimin hidup di atas ini ibarat seperti orang perantau, yang mana kita hanya sebentar singgah, kemudian kita akan kembali ke tempat yang asli atau sesungguhnya.
Kita bayangkan kaum muslimin, ketika kita melakukan kejahatan, kemudian Allah memanggil kita, dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel, apa yang kita bawa nanti untuk akhirat? Sungguh, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang sangat nyata. Nah, dimaksud kerugian di sini ialah mempergunakan waktunya untuk kegiatan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Rugi kaum muslimin. Maka dengan itu imbangkanlah dunia dan akhirat ini. Sesungguhnya kalau kita imbangkan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di antara keduanya. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat adanya yang dirahmati Allah SWT. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa yang sebagaimana telah diwajibkan kepada kita, maka lakukanlah, sebab waktu tidak menentukan. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Maka dengan itu segeralah kita perbaiki diri. Siapa kita ini? Apa tujuan kita di atas ini, hidup di atas dunia ini? Memang betul, kalau misalkan kita beribadah terus tanpa bekerja, kita tidak akan mendapatkan hasil. Namun keduanya kalau kita laksanakan dengan bekerja dan beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hasil yang setimpal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakanlah hidup di atas dunia ini. Karena kalau misalkan kita sudah berada, kalau misalkan nyawa kita sudah berada di tengkorongan, kalau misalkan nyawa kita sudah ada di tenggorokan, kemudian kita tidak sempat melafalkan la ilaha illallah, kemudian kita tidak sempat ingat kepada Allah, maka otomatis pintu ampunan sudah tidak terbuka lagi kaum muslimin. Rugi kita. Kita sudah berumur-umur hidup atas ini namun tidak mendapatkan berkah sedikit pun di akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita introspeksi diri kita kembali, bahasanya yang terpenting bagi kita ialah berlomba-lomba mengumpulkan ibadah di sisi Allah SWT. Maka dengan itu kaum muslimin, dengan sisa-sisa umur kita hidup di atas dunia ini, marilah sama-sama kita berlomba mencari rezeki Allah, sekaligus berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.